Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan anggota kami terdiri dari saya sendiri, Saiful Hakim, ada rekan saya, Sati Santiawati, Siti Aisyah, dan Suharmanto. Kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan perihal ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi. Kerjasama ini dibangun atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Bentuk kerjasama multilateral Indonesia. Yang pertama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua adalah Dana Moneter Internasional. Yang ketiga adalah Organisasi Perdagangan Dunia. Keempat adalah Organisasi Buruh Internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi suatu negara. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Kedua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Keempat, mempercepat pembangunan nasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Kerjasama ekonomi multilateral internasional. Dibentuk kerjasama ekonomi melibatkan banyak negara dan tidak berkaitan oleh batas regional atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh kerjasama antara Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Yang keempat ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Selanjutnya, organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dan hampir seluruh negara di dunia. Contohnya, GATT, WTO, UNCTAD, WCO atau CCC, dan lain-lain. GATT adalah organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuannya adalah meningkatkan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip pokok atau dasar yang disebut GATT Clause. Prinsip-prinsip pokok dalam GATT Clause adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip free trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik yang bersifat tarif barir maupun non-tarif barir. Yang kedua, prinsip resiprositas atau timbal balik dan non-diskriminasi yang dikenal sebagai most favored nation clause, yaitu prinsip multilateralisasi dalam perlakuan hubungan ekonomi keuangan atau perdagangan internasional dengan pengecualian sebagai berikut. Hubungan preferensial histori seperti Commonwealth dan French Union, kesatuan ekonomi regional seperti Free Trade Area dan Custom Union. Yang ketiga, prinsip non-diskriminasi atau dikenal sebagai Nation Trade Tenancy AUS, yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Misalnya dengan mengenakan tarif PPN yang sama terhadap produk impor maupun produk lokal. United Nations Conference on Trade and Development yaitu suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1964. Adalah atas sponsor kelompok 77 yang meningkatkan kerjasama perdagangan dan pembangunan di antara kelompok negara-negara industri maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Secara umum, UNCTAD lebih dikuasai NSB, sedangkan GATT WTO lebih dikuasai NIM. Beberapa hasil penting dan sidang UNCTAD 1 di Jenewa 1964 adalah sebagai berikut. Yang pertama,
General System of Preference, yaitu suatu fasilitas preferensi non-resiprositas dalam bentuk keringanan bea masuk yang diberikan NIM terhadap produk-produk industri atau manufacturing dan NSB. Yang kedua, Common Fund, yaitu dana bersama yang diusahakan UNCTAD untuk menjaga stabilitas harga internasional, sehingga dapat diperoleh stabilitas penerimaan ekspor NSB atas produk primer yang harganya di pasar internasional sangat sensitif dan fluktuatif. Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dan beberapa negara di kawasan wilayah tertentu. Contohnya AFTA, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA, CACM, dan IIC. AFTA adalah organisasi kerjasama ekonomi regional yang anggotanya terdiri atas 10 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Bangkok Declaration atas prakarsa 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antar negara di kawasan Asia Tenggara. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam skema CEP didasarkan pada pendekatan sektoral tingkat 6 digit, harmoni sistem atau HS, serta dibebaskan dan pembatasan kuantitatif, larangan penggunaan valuta asing. Sebagai langkah awal dan pelaksanaan CEP, maka disepakati 15 produk industri yang dipercepat penurunan tarifnya menjadi 0,5%, yaitu semen, pupuk, pulp, tekstil, perhiasan, dan permata, perabotan dan kayu, barang-barang kulit, plastik, obat-obatan, elektronika, kimia, produk karet, minyak nabati, gelas keramik, dan katoda tembaga. APEC didirikan tahun 1989 dan hingga saat ini telah beberapa kali bersidang. Sidang terakhir dilaksanakan di Vancouver, Kanada pada bulan November 1997. Sidang di Vancouver ini menghasilkan deklarasi tentang proses percepatan liberalisasi serta sukarela untuk 9 sektor industri yang dikenal sebagai Early Sectoral Voluntary Liberalization, yaitu main, ikan dan hasil perikanan, hasil hutan, produk kimia, telekomunikasi, perhiasan energi, perlengkapan kesehatan, barang jasa untuk pemeliharaan lingkungan. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan kualitas SDM untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC telah menyusun agenda liberalisasi serta bertahap sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2010, liberalisasi perdagangan dan investasi di antar negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. 2. Tahun 2020, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara seluruh negara Asia Pasifik. Kerjasama bilateral. Kerjasama yang bersifat bilateral adalah kerjasama perdagangan antar dua negara, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan antara Indonesia Jepang, Indonesia USA, Indonesia Australia, dan lain-lain. Kerjasama sektoral. Kerjasama sektoral adalah kerjasama yang menyangkut sektor bidang tertentu. Biasanya, kerjasama sektoral ini banyak dilakukan oleh International Commodity Agreement atau ICA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya. Pada kerjasama sektoral ini ada 3 tipe International Commodity Agreement, yaitu tipe buffer stock ICA yang bertujuan membeli komoditi untuk menambah stok sewaktu harga jatuh di bawah harga minimum yang telah disepakati.
Selanjutnya, sektoral akan dijual ke pasar pada waktu harga komoditi itu lebih tinggi dari harga maksimum yang sudah disepakati. Buffer stock agreement mempunyai beberapa kelemahan, yaitu beberapa komoditi hanya dapat disimpan dengan biaya yang sangat tinggi. Jika harga minimum ditetapkan di atas tingkat equilibrium, maka stok akan semakin bertambah banyak. Tipe export control yaitu ICA yang bertujuan mengatur jumlah komoditi yang boleh diekspor oleh masing-masing negara anggota agar stabilitas harga komoditi yang bersangkutan tetap terjaga. Keuntungan utama dan export control agreement adalah dapat menghindari biaya untuk menjaga stok komoditi. Adapun kerugian atau kelemahan kerjasama dalam bentuk export control agreement ini adalah menimbulkan efisiensi sehingga memerlukan kesediaan seluruh negara untuk mematuhi kuotanya dan tidak berbuat curang terhadap persetujuan yang telah dicapai. Hal ini terjadi jika ada insentif yang sangat kuat, misalnya kenaikan harga komoditi. Tipe purchase control yaitu persetujuan multilateral dalam jangka panjang antar negara produsen dan konsumen dengan suatu ketentuan. Ketentuannya adalah negara-negara konsumen atau importir setuju atau bersedia untuk membeli sejumlah komoditi tertentu dengan harga minimum yang telah ditetapkan. Sebaliknya, negara produsen atau eksportir setuju atau bersedia menjual sejumlah komoditi tertentu dengan harga maksimum yang telah ditetapkan. Tipe purchase control mempunyai dua sistem penetapan harga, yaitu harga minimum untuk konsumen membeli dan harga maksimum untuk konsumen menjual. Contohnya, kerjasama dalam bentuk purchase control agreement adalah international wheat agreement.